Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan kita memasuki hari keempat atau ronde keempat European Chess Cup 2022. Tentunya mengikuti pergerakan Magnus Carlsen, bagaimana ia menuju elo rating 2900-an. Dan pada kesempatan ini ia bertemu dengan salah satu top pecatur India, Grandmaster Pentala Hari Krishna. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke C4, dibalas E5, pion ke G3 mempersiapkan fianchetto mengarah kepada pembukaan Katalan ke depan, pion ke C6, lalu D4, dan langsung gajah ke B4 skak. Biasanya mengeluarkan gajah terlebih dahulu sehingga dapat ke depan baru untuk mengaktifkan pion. Gajah ke D2 menutup dan langsung ditukarkan oleh hitam, menteri menerima, lalu D6. Dilanjutkan dengan kuda ke C3, kuda ke F6, I4, lalu rokade. Saat ini apa yang harus dilakukan? Kuda G ke E2 dimainkan Magnus Carlsen, dan ini langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-8 ini kita memiliki partai yang baru. Pada posisi sebelumnya atau di masa lalu, gajah berkembang ke G2 pernah dimainkan, lalu hitam melanjutkan dengan gajah aktif diikuti kuda aktif teman-teman. Namun di dalam posisi tentunya kuda ke E2, maka B5 menawarkan pion, pion memukul pion, pion memukul kembali. Apabila pion ini diterima, tentunya juga meninggalkan pion pusat. Untuk itulah A3 mencegah pion melaju, lalu A5 tetap mensupport pion melaju. Gajah ke G2 mempersiapkan rokade, gajah ke B7, rokade, lalu B4. Maka pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali. Kuda ke D5 menempatkan di sentral, menawarkan pertukaran kuda. Kuda memukul kuda, pion menerima, dan di sini kita lihat teman-teman, pion terancam sehingga menteri ke B6, benteng menukarkan benteng, gajah menerima, dan inilah ke depan yang menjadi keunggulan Magnus Carlsen, di mana ia memanfaatkan kelemahan dari Pentala Hari Krishna, di mana kuda belum berkembang. Maka pion D memukul pion E berlanjut, pertukaran. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Inilah yang membedakan bagaimana Super Grandmaster berpikir. Ia memilih G4. Memang bagi kita terlihat sederhana, tetapi intinya teman-teman, tujuan dibalik pion G4 mencegah pion ke depan melaju, mempersolid pion pusat, juga tentunya membuka ruang juga bagi kuda. Kuda ke D7 aktif, maka kuda ke G3, dan di sini G6 tentunya mencegah juga kuda untuk aktif atau bahkan mensupport pion melaju ke depan. Benteng ke C1 berlanjut menguasai file terbuka, benteng ke D8, kuda ke I4, lalu kuda ke F6 menawarkan pertukaran. Disepakati Magnus Carlsen kuda memukul kuda skak, menteri tentu menerima, membawa benteng ke C5, di mana ke depan juga untuk mereposisi menteri, langsung juga menghubungkan benteng, mungkin ke depan mengarahkan pertukaran sehingga menuju endgame menteri. Dilanjutkan menteri ke B6 langsung juga ke depan mengepin juga langsung terhadap raja. Di sini menteri ke E3, menteri ke A7, lalu menteri ke C1, gajah ke B7. Dilanjutkan dengan H4 mengambil inisiatif mulai menyerang dari file H. Dilanjutkan menteri ke B6, pion ke H5, lalu H6, menteri ke E3, dan di dalam posisi kritikal teman-teman. Cukup sederhana juga bagaimana ide dari Pentala Hari Krishna, di mana ia pion memukul pion, akan tetapi bagaimana langkah meragukan ini dapat dilihat oleh Magnus Carlsen. Maka coba teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke depan analisanya, Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke C8. Lihat langkah ini, di mana tentunya saat ini apabila menteri menerima, benteng juga akan hilang. Dan untuk itulah teman-teman, kita kembali sebentar. Sebelum pion memukul pion, alangkah lebih baik benteng ke D6 saat ini. Tiada lagi benteng ke C8 skak karena dimakan saja teman-teman. Menteri saat ini sudah dilindungi benteng. Sehingga komputer menyarankan benteng saat ini ke C1, maka pertukaran menteri terjadi, pertukaran pion terjadi, F5, dan ini pun masih cukup sebanding.
Namun yang jadi pembeda teman-teman, di mana Pentala Hari Krishna langsung pion memukul pion terlebih dahulu, maka benteng kece-8, di mana apabila tentunya menteri langsung memukul menteri, maka benteng memukul benteng tempo skak, raja berpindah, pion memukul menteri, jelas di sini unggul satu benteng. Oke teman-teman, sehingga di dalam posisi menteri ke-6 dipilih, maka benteng memukul benteng skak, pertukaran, dan kita lihat menteri memukul pion H6, dan inilah yang menjadi keunggulan Magnus Carlsen, di mana ke depan gajah ikut aktif dan kombinasi menteri dan juga gajah dapat melakukan skakmat. Di sini gajah langsung memukul pion sehingga mencegah gajah. Bagaimana bang menunjukkan kombinasi gajah dan menteri? Semisal kita ambil B3 misalkan, maka gajah ke4. Apabila misal pion memukul pion, maka inilah kombinasi menteri dan gajah skakmat, yaitu dengan gajah ke H7 skak, raja ke H8, gajah ke G6 open skak, raja ke G8, menteri ke H7 skak, raja ke F8, menteri memukul pion F7, dan ini pun skakmat. Untuk itu teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini dimainkan tentunya gajah memukul pion, sehingga saat ini menteri ke D2 langsung juga memanfaatkan pinon terhadap gajah. Maka pion H memukul pion G, menteri langsung memukul gajah, dan kita lihat menawarkan juga langsung simplifikasi, gajah menerima, di mana Magnus Carlsen akan memaksimalkan endgame ke depan, gajah bersaing dengan 2 pion. Dilanjutkan dengan menuju endgame tentunya raja ikut membantu, raja ke G7, raja ke G2, F5, maka raja ke G3, raja ke F6, raja ke H4, dan I4. Dan ini keputusan tempo cukup penting dari Magnus Carlsen, gajah ke C6 teman-teman. Inilah pentingnya tempo, menunggu apa yang harus dilakukan. Karena apabila dicoba langsung raja ke H5 misalkan, ini justru menjadi kebalikan karena raja ke E5 tempo mengancam gajah. Gajah saat ini ke C6, masalahnya raja ke F4 dan lebih cepat posisi dari hitam teman-teman. Dimana raja ke G6, maka B3, gajah ke D5, G3 saat ini diterima skak, raja menerima, raja memukul pion, di sini E3, bagaimana menghentikan pion ini? Gajah ke C4, maka raja ke F2, dimana juga ke depan dipaksa gajah menukarkan terhadap pion, dan raja akan lebih cepat untuk menuju membantu pionnya promosi. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi dipilih gajah ke C6, maka dilanjutkan raja ke E5, raja ke G3, raja ke D4, raja ke F4, raja ke D3 mensupport pion melaju, maka raja memukul pion F5, pion ke E3 ditukarkan saja, lalu setelah B3, dan cukup penting di sini juga Pentala Hari Krishna menyerah. Karena apa teman-teman? Intinya bahwa pion saat ini sudah dipetak terang, gajah juga dipetak terang, diselamatkan pion ini, sehingga ke depan pion ini akan ditumbangkan oleh raja dan pion putih bebas promosi. Semisal G3 misalkan, maka raja ke G4, raja ke F2, raja ke H3. Bagaimana berlanjut teman-teman? Raja ke E2, maka raja memukul pion, raja ke D2, gajah ke D5. Kita lihat pion disupport dan raja ke depan ikut membantu untuk mengancam pion ini. Luar biasa teman-teman bagaimana endgame yang dimainkan Magnus Carlsen, dan berikut adalah akurasi permainan. Kita lihat teman-teman ulasan permainan di mana Magnus Carlsen memiliki akurasi 94,8% dan hitam Pentala Hari Krishna 89,7%. Merupakan performa yang luar biasa ketika akurasi di atas 90%. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.